Breaking News melaporkan dari Samarinda, sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dan reputasi yang baik di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Bapak Edward Hutapea, Sarjana Sains, adalah Kepala Balai di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan. Beliau lahir pada tanggal 6 April tahun 1969. Sebelum menjabat sebagai Kepala Balai Gakum Kalimantan, Bapak Edward Hutapea pernah menjabat sebagai Kepala Balai Gakum Sumatera. Hal ini membuktikan bahwa sepak terjang beliau di dunia penegakan hukum, lingkungan hidup dan kehutanan sudah cukup diakui. Bapak Edward mampu untuk mengimplementasikan pandangan, perilaku atau kode etik dari masing-masing nilai berakhlak seperti 1. Berorientasi pelayanan. Pada nilai berakhlak berikut ini, Bapak Edward menindaklanjuti laporan yang berhubungan dengan perdagangan gelap seekor orang utan yang merupakan primata dengan populasi yang terus menurun drastis. Dari penindaklanjutan laporan tersebut juga sudah mencakup panduan perilaku atau kode etik dari berorientasi pelayanan, yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, Bapak Edward juga mempunyai sikap akuntabel dengan melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Bisa dilihat saat beliau mengadakan konferensi pers, kasus-kasus yang ditangani oleh Balai Gakum Kalimantan, beliau menjelaskan secara terbuka dan transparan penanganan kasus tersebut. Yang ketiga, seorang pemimpin tentunya harus mempunyai nilai kompeten di dalamnya. Seperti halnya Bapak Edward, beliau memimpin dan memberikan arahan kepada polisi kehutanan yang mengikuti in-house training peningkatan kapasitas Polhut Seksi Wilayah 2 Samarinda. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang kompeten. Panduan atau perilaku kode etik yang terdapat pada nilai kompeten antara lain ialah membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nilai yang keempat yaitu harmonis. Sudah banyak yang mengetahui bahwa Bapak Edward menjalin hubungan yang harmonis dengan anggota Balai Gakum Kalimantan lainnya. Beliau selalu terjun langsung ketika sedang kerja bakti di lingkungan Balai Gakum. Perilaku tersebut diharapkan dapat memberikan contoh yang baik. Beliau mampu untuk merangkul seluruh keluarga besar Balai Gakum Kalimantan tanpa pandang bulu. Sikap yang ditunjukkan Bapak Edward merupakan kode etik dari nilai harmonis, yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, Bapak Edward juga bertanggung jawab langsung kepada Menteri, Wakil Menteri, dan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau memiliki nilai berakhlak yakni loyal, karena pada berbagai kesempatan selalu dengan siap siaga mendampingi pimpinan dan melaksanakan setiap instruksi yang diberikan. Pandangan perilaku atau kode etik nilai loyal adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam, untuk nilai berakhlak adaptif, Bapak Edward juga memiliki pandangan perilaku atau kode etik adaptif seperti cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Hal ini dapat dilihat dari upaya beliau untuk mengadakan pelatihan drone bagi polisi kehutanan dan pejabat pengawas lingkungan hidup. Selain itu, dengan memasang CCTV di lingkungan kantor juga merupakan bentuk pemanfaatan teknologi yang dilakukan Bapak Edward untuk menjaga keamanan lingkungan kantor. Nilai yang ketujuh adalah kolaboratif, di mana pandangan atau perilaku kode etik antara lain memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Salah satu bentuk implementasi dari nilai kolaboratif yang dilakukan Bapak Edward nampak pada acara Festival Sepaku Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan bulan Agustus tahun 2022 dengan melakukan kolaborasi bersama berbagai instansi yang terlibat untuk mensukseskan acara tersebut. Saya kira itu sudah menjadi kebijakan nasional ya, untuk bukan saja PPH, kan seluruh pegawai kita, seluruh ASN di negeri ini memang harus memiliki nilai-nilai itu. Dengan adanya nilai-nilai yang mendasar di dalam hati, maka
pekerjaan-pekerjaan akan dapat kita laksanakan secara profesional. Di samping juga tidak cukup hanya dengan profesional, tetapi nilai-nilai yang lain yang sudah dibangun juga oleh kementerian menjadi penting, termasuk nilai berakhlak yang sudah dibangun secara nasional. Itu harga mati untuk kita di dalam melaksanakan pekerjaan untuk pencapaian hasil yang maksimal. Aku